Fellas, welcome back to YNS Perspective, where you can tune into today's strategy for tomorrow's success. Nah, hari ini kita akan bincang-bincang dengan tema yang lebih santai nih, YNS Fellas. Mungkin biasanya kita bahas tentang industri atau kita menghadirkan narasumber-narasumber dari expert di bidang tertentu gitu ya. Nah, kalau kesempatan kali ini kita mau bahas yang ringan-ringan aja, tapi tetap bervalue tentunya bagi teman-teman YNS. Nah, hari ini kita akan ngobrol tentang dunia consulting, project experience, dan berbagai insight nih dari teman-teman di sini. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya. Mungkin bisa dimulai nih dari yang paling senior. Di sini ada Bapak Yogi Priantoro sebagai Research Director. Salam kenal semua. Kemudian ada juga Kak Putri Intan sebagai Research Manager. Halo, salam kenal semuanya. Dan ada juga Kak Bella Vista sebagai Assistant Manager dari Market Research. Hai semuanya, salam kenal. Oke, karena udah kenalan semua, oh iya saya juga belum memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Nabila, saya sebagai konsultan Market Research dari YNS. Nah, gimana nih kabarnya semuanya, Kak Putri, Pak Yogi, Kak Bella? Alhamdulillah baik. Baik ya, oke. Kita santai aja ya hari Iya, ini. iya. Nah, kalau kita kan sebenarnya kalau saya pribadi ya Pak dan Kak itu kan udah sekitar 3 tahun ya di industri consulting ini di Yamada gitu. Nah, kalau di Yamada sendiri terutama industri consulting itu kan kita kerjanya project base ya. Jadi memang per klien, per project gitu. Nah, pastinya setiap project itu kan kita pengen nih projectnya itu berjalan lancar gitu kan, tanpa hambatan yang berarti lah gitu. Dan yang paling penting bisa memberikan value yang bermanfaat gitu bagi kliennya Ya. dari project itu gitu kan. Nah, cuman dalam keberjalanannya ini pasti kan kita menemukan hambatan ya, nggak mungkin semuanya tuh lancar-lancar aja gitu. Nah, hari ini mungkin kita ingin membahas nih tentang seperti apa sih berjalannya sebuah project gitu ya, mulai dari perencanaan, eksekusi, dan monitoringnya gitu kalau di Yamada itu sendiri. Nah, mungkin kita bisa mulai dulu kali ya dari tahapan yang paling penting nih dari sebuah project gitu ya, yaitu planning gitu. Nah, aku pernah dengar Kak Putri dan Pak Yogi gitu ya, sebuah kalimat yang cukup terkenal, salah satunya yaitu by failing to prepare, we are preparing to fail gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal untuk membuat perencanaan yang baik, sebenarnya kita merencanakan sebuah kegagalan gitu ya. Nah, mungkin aku nggak tahu nih apakah kalian setuju atau enggak gitu ya. Nanti mungkin bisa diceritain. Nah, kalau dari perspektif seorang researcher gitu ya di Yamada Consulting ini, sebenarnya seperti apa sih gitu ya perencanaan proyek yang baik gitu kalau menurut kalian? Oke, mungkin bisa kita mulai dari Kak Putri dulu kali ya. Silakan Kak Put. Oke. Tadi mungkin aku komentarin dulu ya terkait perencanaan itu kalau misalnya di awal sudah gagal, maka kedepannya juga akan gagal. Aku setuju banget sih terkait itu gitu ya. Karena aku juga beberapa kali sempat mengalami itu gitu ya. Karena kan untuk sampai di level manager juga di waktu aku level konsultan pernah mengalami gagal dulu gitu ya. Nah, gimana sih perencanaan itu gitu ya sampai akhirnya bisa membuat project ini bisa lancar sampai ke depannya. Cuman poin pentingnya menurut aku sebelum kita ke perencanaan, pertama itu harus paham dulu sih yang dimau sama klien itu apa gitu ya. Mungkin nanti dari Pak Yogi sama Bella juga bisa mengatakan ya. Gitu. Jadi kalau kita belum paham klien maunya apa, kita juga nggak bisa merencanakan gitu. Mau pakai metodenya apa, terus akan mengerjakannya seperti apa, berapa lama gitu. Jadi pertama itu harus paham dulu klien maunya apa. Udah klien maunya apa, kita lihat juga ke proposalnya gitu. Karena kalau di Yamada ini jalan pertama dari tim konsultan berkenalan dengan keinginan klien itu dari proposal dulu gitu. Nah, baru dari situ kita ketemu kliennya gitu untuk nge-cross check gitu. Nah, mungkin itu dulu sih dari aku. Oke. Berarti ini ya Kak ya, lebih ke memahami sebenarnya objektif dari risetnya tuh apa gitu, yang diinginkan klien tuh seperti apa gitu ya. Baru nanti ke perencanaannya seperti apa gitu ya. Oke, baik-baik Kak. Nah, kalau dari Kak Bella seperti apa nih Kak? Kalau menurut Kak Bella sendiri, apa sih yang paling penting gitu ya dalam perencanaan sebuah project? Ya.
Oke, aku setuju sih tadi sama yang disampaikan sama Kak Putri. Pertama kita harus tahu dulu sebenarnya scope dan objektifnya itu apa gitu. Jadi sama seperti kita mau pergi ke suatu tempat, kita kan harus tahu kita mau kemana, kita mau beli apa, lalu nanti kita akan putuskan, oh kita mau naik apa, kita berapa lama, setelah ini apa, seperti itu kan. Jadi menurut aku scope dan objektifnya memang harus jelas gitu. Baru dari situ kita nanti akan ke metodologinya, desain studinya mau seperti apa, lalu kita akan nge-breakdown scope besar tadi jadi pembagian yang kecil-kecil gitu. Nanti kita akan distribusikan ke source yang kita punya seperti itu. Nah, untuk bisa paham scope dan juga objektifnya ini itu kita penting yang namanya stakeholders alignment seperti itu. Karena biasanya dari sisi klien pun itu ada beberapa layer komunikasi gitu ya. Jadi kita mau make sure bahwa dari klien pun itu udah satu suara semuanya pengertiannya gitu, supaya tidak ada miskomunikasi ketika sampai ke kita gitu. Nah, kita pun sebagai tim kan kita kepalanya beda-beda gitu ya, interpretasinya beda, sampai di kita pun kita harus lakukan alignment tuh. Nah, nanti setelah dari tim, kita kan juga ada kerjasama dengan vendor gitu kan untuk proses riset kita ini. Nah, itu setiap stakeholders yang terlibat itu harus align dulu sih gitu, supaya kita menuju ke objektif yang sama gitu. Menarik banget nih tadi ya tentang stakeholder analysis ya kayak. Yep. Jadi kita bagaimana kita tahu sebenarnya dari klien itu ada siapa-siapa aja gitu yang terlibat di proyek tersebut sehingga kita bisa memahami keinginan semuanya gitu ya kayak. I see, oke. Nah, kalau kita bicara tentang planning gitu ya, mungkin ada juga nih pertanyaan sebenarnya harus seberapa detail gitu sih ya untuk kita bikin sebuah planning dari project itu sendiri gitu ya. Di sisi lain kan sebenarnya kita memang ingin detail, tapi terkadang kan kita juga ada momen-momen di mana kita harus bisa fleksibel juga gitu ya. Nah, kalau menurut Pak Yogi gitu Pak, sebenarnya bagaimana sih Pak kita seharusnya menentukan level kedetailan gitu ya dari sebuah project planning itu sendiri gitu. Oke. Thank you. Sebetulnya sudah disampaikan sama Putri sama Bella sih. Saya coba merangkum dan menambahkan sedikit. Benar, step pertama kita harus objektif itu harus kita pahami dulu apa yang diinginkan oleh klien dan kemudian lanjutannya adalah dari objektif itu deliverables insight apa sih yang kita harus memberikan ke klien karena itulah sebetulnya inti dari insight yang mereka butuhkan dari project tersebut. Step ketiganya adalah baru kita bicara metodologi. Bisa dalam quant, bisa dalam qual atau di mix gitu, dan dalam quant dan qual kan juga ada beberapa hal yang harus kita lakukan tergantung dari objektif dan deliverables tadi yang mau kita lakukan. Terakhir secara singkat sih kita butuh apa yang kita sebut sebagai time plan atau time frame. Nah, itu yang juga harus dikerjakan oleh tim konsultan untuk membreakdown tuh secara rinci detail tuh. Jadi proses apa yang akan dikerjakan itu harus dibuat berdasarkan dari time frame dengan harapan itulah rencana kerja dari tim supaya kita bisa mendeliver seperti apa sudah kita komitmenkan ke klien. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Kalau aku tangkep ya Pak, berarti tadi ada 3 ya, objektif dan objektif. Kemudian value. kita insight. Atau deliverables insight-nya itu. Yang ketiga adalah mengenai metodologinya, yang keempat adalah time frame. Ada 4 ya teman-teman. Ya, kurang lebih ya. Itu berarti sudah cukup detail ya Pak ya, betul. Nanti tergantung turunannya seperti apa gitu ya. Betul. Tapi 4 komponen itu harus ada di dalam sebuah project plan gitu ya. Oke, menarik sekali. Nah, tadi udah nih kita bicara tentang merencanakan sebuah project ya, dari Kak Putri, Kak Bella, dan Pak Yogi juga gitu. Nah, berikutnya kalau dari project itu sendiri kan pasti masuk ke tahap eksekusi gitu ya, dimana kita mengeksekusi atau menjalankan planning yang kita buat tadi gitu kan. Nah, kalau di WNS sendiri ini kan kita dalam satu project itu ada beberapa orang ya di dalamnya, ada beberapa tim gitu. Nah, dan salah satu komponen yang paling penting di dalam sebuah project itu kan sumber daya manusianya ya, yaitu timnya itu sendiri gitu. Nah, aku penasaran sih kalau dari teman-teman di sini, dari kakak-kakak dan Pak Yogi, sebenarnya bagaimana sih gitu ya cara untuk anggota tim dari sebuah project itu bisa memahami peran dan tanggung jawabnya di dalam project itu seperti apa gitu. Mungkin ada yang bisa sharing dulu gitu, mungkin dari siapa dulu nih? Kak Putri dulu boleh. Putri boleh. Oke. Iya. Nah, mungkin ini uniknya di industri consulting ya.
Jadi kalau selain tadi sulit atau tantangan, kan sulit ya, tantangan mengerjakan proyek, memahami keinginan klien gitu, tantangan lainnya juga untuk memanage team member sih gitu ya, untuk di industri consulting gitu. Nah, gimana caranya kita semua punya pemahaman yang sama gitu ya terkait dengan pengerjaan di proyek ini. Nah, biasanya kalau di Yamada itu struktur pengerjaan proyek kan akan ada project manager, kemudian ada team member. Nah, team membernya ini juga bisa jadi ada co-PM-nya juga gitu ya. Nah, dari PM-nya itu biasanya nanti akan buat work plan tadi gitu ya, masing-masing akan mengerjakan apa, tergantung dengan skillnya masing-masing gitu. Nah, untuk menyamakan dulu persepsi, biasanya sebelum project mulai ada yang namanya internal kick off gitu kalau di Yamada gitu. Jadi kita sama-sama membedah isi proposal gitu ya, kemudian mempersiapkan untuk kick off ketemu klien nantinya. Nah, di proposal ini nanti akan ada Q&A antara PM, team member, dan juga ada bagian dari CS atau consulting service gitu ya yang bertanggung jawab membuat proposal itu gitu. Nah, disitulah titik awal kita untuk saling memahami sih masing-masing tugas kita nantinya seperti apa gitu ya, terus nanti goalsnya seperti apa gitu. Mungkin itu sih. Oke, iya. Jadi tadi itu ada work plan sama internal kick off ya Kak ya? Betul. Dan itu paling heavy-nya sebenarnya di PM ya, di awal-awal ya, untuk membagikan tugas-tugas itu ke tim membernya gitu ya. Oke, ya kebetulan pengalaman juga ya, jadi tim member Kaputri sempat sering juga diberikan tugas-tugas. Oke. Nah, kalau dari Kak Bella sendiri nih, mungkin aku penasaran dari perspektif Kak Bella sendiri, kalau misalnya di awal-awal gitu ya, sebenarnya tantangan apa sih yang paling sering muncul gitu ya, atau mungkin keberjalanannya project gitu dari awal hingga berjalan di tengah dan akhir gitu, sebenarnya yang paling sering muncul tuh tantangan yang seperti apa sih Kak? Gitu, kalau dari Kak Bella. Ya, tantangan itu kan macam-macam ya. Kadang dari internal kita, kadang dari ada faktor eksternal yang memang di luar kendali kita, kadang juga dari sisi klien ada perubahan scope ataupun penambahan scope segala macam seperti itu ya. Cuman karena tadi menyambung dari human resource management gitu ya, tim management, di sini kan kita bekerja multiple project ya. Jadi satu orang bisa mengerjakan 3 sampai 5 project gitu. Nah, tadi Kak Putri sempat mention bahwa kita ada internal kick off gitu. Biasanya kita task allocation-nya itu kita udah sesuaikan tuh dengan load masing-masing orang seperti itu biasanya kan. Nah, cuman di tengah berjalannya project, terkadang dinamika di project lain itu kadang mempengaruhi project kita gitu. Karena tadinya kita mengalokasikan tugas kepada seseorang gitu ya dengan alokasi 20%. 20% itu sebenarnya kan sudah mempertimbangkan potensi load-nya gitu. Tapi ternyata di project lain pun itu ada penambahan load, ada problem ABCD, dan itu berdampak dengan kemampuan dia untuk bisa berkontribusi di project kita seperti itu. Nah, di situ tuh penting banget yang namanya backup plan gitu ya. Bagaimana kita bisa mencari solusi gimana caranya source yang ada tetap bisa mengerjakan target yang ada gitu ya, meskipun sudah lumayan occupied nih di tempat lain gitu. Jadi hal-hal tersebut itu perlu dipersiapkan dari awal sih gitu. Siapa yang akan meng-backup siapa kalau misalnya ini terjadi, kita harus bagaimana supaya goals-nya tetap tercapai gitu. Itu sih kalau dari sisi human resource yang paling sering terjadi. Oke. Aku setuju banget sih sama Bella gitu ya, terkait kita sebetulnya sudah ada gitu ya rencana di awal gitu, tapi ternyata di tengah-tengah muncul project mana klien tiba-tiba pengen sesuatu juga yang harus saat itu juga gitu. Nah, disitulah mungkin yang harus saling koordinasi sama tim membernya gitu ya, sama PM project lain juga. Benar-benar. Dan di sini tuh aku selama bekerja sama sih aku rasa setiap orang itu sangat-sangat suportif gitu ya. Jadi kita nggak yang saklek, oh tapi kan ini sudah jadi part kamu, tanggung jawab kamu, aku nggak peduli kamu di sana kayak gimana, yang penting sini kamu harus kelarin target kamu. Kita nggak sesaklek itu sih. Kita yang penting di sini komunikasi sih gitu. Kalau misalnya memang ada problem di sana, itu sangat bisa dikomunikasikan, nanti kita cari solusinya bareng. Iya. Lagi-lagi memang human resource itu sangat ini ya, penting gitu ya di dalam project ya, dan pengelolaannya ini cukup menjadi challenge gitu ya kalau dari Kak Putri dan Kak Bella gitu. Oke. Bahkan kalau di kami kan ada juga posisi seperti Pak Yogi gitu ya, business director gitu. Nah, kalau di level PM-nya udah buntu gitu, biasanya kita konsultasikan ke Pak Yogi gitu, yang memang sudah sangat pengalaman di sini gitu. Benar.
Jadi ada beberapa rencana gitu ya Kak ya, mulai dari tadi komunikasi, kemudian konsultasi ke advisor juga gitu ya. Oke, jadi nggak sendirian gitu ya Iya, sebenarnya sebagai project manager gitu ya. Karena sebenarnya project manager ini tugasnya kayaknya berat banget ya. Iya. Ngegendong tim member gitu ya, semuanya dilakuin ya. Betul. Oke. Oke, nah kalau misalnya dalam project gitu ya, seberjalanan aku di Yamada juga gitu ya, terkadang itu salah satu problem yang aku pernah temuin juga nih ya, Pak Yogi dan kakak-kakak yang lain itu adalah adanya perubahan scope nih. Jadi tiba-tiba nih kliennya minta request sesuatu yang sebenarnya nggak ada nih di proposal atau mungkin additional lah ya gitu. Nah sebenarnya dari kita willing aja gitu ya untuk menambahkan hal tersebut, tapi mungkin kan ada hal-hal yang harus kita adjust gitu ya, dan itu salah satu challenge juga gitu. Nah kalau dari kakak-kakak dan Pak Yogi sendiri gitu ya, sebenarnya seperti apa nih ketika terjadi hal seperti itu gitu ya, menghadapi perubahan scope tersebut gitu. Mungkin dari Pak Yogi silakan Pak. Ya sebetulnya yang tadi disebutkan nih keluar dari scope, kemudian ada permintaan gitu ya di luar dari scope atau dalam proposal yang sudah disepakati. Tapi memang ini nggak bisa kita hindari di industri ini gitu. Kita juga harus bisa memberikan satu fleksibilitas, tapi tetap harus profesionalism, itu jadi utama gitu ya. Jadi misalnya ada scope-nya ini berubah nih dari brief yang mereka berikan dan proposal yang sudah kita buat, kita sebetulnya punya cara selama itu tidak menambah waktu, misalnya kita harus ada callback lagi atau ada area yang tadinya nggak kita cover atau jumlah respondennya bertambah, apakah itu idea, itu MS dan lain-lain. Kita lihat dulu kalau memang sebetulnya data itu ada dan tugas kita adalah menganalisa lagi data itu untuk menjawab tadi ada ruang lingkup yang keluar nih, tapi hitungannya adalah selama data itu ada dan kita bisa lakukan analisa tambahan dan itu bisa kita berikan ke mereka, karena yang jadi masalah ketika time frame-nya jadi bertambah. Nah, itu kadang harus kita bicarakan dengan klien, tapi sejauh ini sih saya bisa bilang majority kita nggak ada isu lah kalau ada penambahan ekspektasi dari klien, gitu sih kurang lebih. Yang penting komunikasi juga ya Pak ya ke kliennya, misalnya dari kita mungkin bisa nih memenuhi yang ABC tapi mungkin D dan E nggak bisa. Betul, karena tadi ada time frame-nya jadi berubah nih, scope-nya jadi lebarnya sudah spread-nya udah terlalu besar gitu kurang lebih. Iya. Oke, jadi sebenarnya kita nggak yang saklek banget sesuai proposal. Kalau misalnya sebenarnya kita masih bisa fulfill, akomodate ya kita akomodate. Betul. Gitu ya, Pak ya. Wah, menarik banget nih. Tadi kita udah bicara dari planning, kemudian eksekusi ya project gitu. Nah, selain planning dan eksekusi, kita kan juga ada tahapan untuk monitoring dan kontrol ya di dalam project management itu sendiri dari awal sampai akhir gitu. Nah, biasanya di sini tuh peran project manager tuh jadi sangat penting gitu ya. Bagaimana memastikan bahwa project ini tuh bisa tetap on track gitu, mungkin dari segi waktunya, dari segi scope-nya, deliverable-nya gitu. Nah, kalau dari Kabela sendiri nih yang udah berpengalaman gitu ya sebagai project manager gitu, sebenarnya peran dari project manager itu seperti apa sih Kak dalam monitoring dan controlling ini gitu untuk eksekusi projectnya agar tetap on track gitu? Oke, nah tadi kan dalam tahap perencanaan kita udah buat work plan-nya seperti apa gitu ya, dan work plan inilah yang akan jadi patokan kita dalam mengerjakan itu tadi scope-scope yang harus kita deliver ke klien gitu ya. Jadi biasanya project manager itu punya helikopter view-nya gitu. Jadi di stage sekarang ini kita relatif terhadap target kita udah di posisi mana seperti itu. Apakah dengan posisi sekarang kita perlu memacu gitu ya, memacu kecepatan kita, terus progresnya harus di cepetin lagi gitu. Nah, biasanya project manager tuh yang punya sense itunya, seperti itu. Jadi, kecepatan timnya, lalu juga deliverables dalam waktu dekat harus seperti apa, nah itu biasanya project manager yang menavigasi gitu ya. Kemudian juga
potensi-potensi problem yang akan muncul ataupun tantangan yang muncul itu juga kita harus punya analisisnya gitu. Kayak misalnya ini kan bulan Ramadan gitu ya, jadi biasanya kan kalau di riset itu kita emang heavy untuk melakukan primary research gitu kan, dimana kita perlu ngobrol dengan beberapa industri expert segala macam. Nah, biasanya kita sudah menavigasi tuh kayak kemungkinan akan banyak calon responden yang tidak bisa dikontak selama 2 minggu nih gitu ya. Jadi bagaimana tuh plan-nya untuk mengatasi hal tersebut gitu. Jadi biasanya potential challenges itu kita udah tangkap dulu nih gitu ya, supaya di tengah jalan kita bisa cari solusinya juga gitu. Jadi menurut aku itu tadi sih navigator gitu ya, untuk melihat secara relatif saat ini posisi kita di mana dan effort apa yang perlu dilakukan agar target tetap tercapai. Yang kedua juga untuk challenge manajemennya seperti apa gitu. Ibaratnya project manager nih kayak masinis gitu ya, kalau Iya, di betul. kereta gitu ya, atau pilot kalau Iya, di nahodanya pesawat gitu ya kalau kapal. nahoda. Benar-benar perannya ini Iya, krusial banget ya project betul. manager ini. Oke. Nah, kalau di Yamada sendiri gitu ya, selain ada project manager, tadi juga sempat di-mention ya sama Kak Putri, ada peran advisor nih. Jadi advisor ini tugasnya sebenarnya memberikan kita advice gitu ya tentang project tersebut, apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, mungkin bisa detailnya bisa coba dari Pak Yogi, silakan Pak. Oke. Untuk tugas seorang advisor itu sebenarnya seperti apa sih Pak dalam keberjalanan Oke. monitoring gitu? Iya. Pada prinsipnya kalau di kita ini kan ada culture yang kita sebut ketika ada project kita tuh liquid, semua terlibat. Termasuk saya juga dan tim yang lain gitu. Jadi pada titik tertentu memang saya hanya diinform atau consult, tadi Putri bilang kalau ada isu-isu tertentu. Tapi di titik lain juga saya bisa terlibat dengan tim secara langsung kalau memang itu kita rasakan perlu untuk keterlibatan. Tapi untuk memanage operation pekerjaan itu ada di tangan resource manager, ada PM dan juga ada project manager tadi maksudnya, dan juga team member gitu. Karena itu adalah kewenangan dari teman-teman semua. Nah, saya lebih berfungsi mungkin kalau ada something yang direction atau advice gitu ya terkait dengan strategic thinking gitu, misalnya tuh ada sesuatu yang mungkin kalau ngeliat di finding agak susah nih. Nah, mungkin itu yang bisa ada peran saya menambahkan di situ untuk memberikan kayaknya insight ini memang bisa harus dilakukan juga dari perspektif yang berbeda gitu. Jadi lebih saya sebagai memberikan advice, memberikan guidance, memberikan direction, dan titik tertentu saya juga part dari tim sih sebetulnya. Jadi cuman pada titik tertentu aja saya ikut terlibat langsung ke tim di project-project terkait gitu aja. Ya, aku juga merasakan sih Pak, kehadiran Pak Yogi ini sangat membantu sekali ya di beberapa project gitu. Terutama kalau misalnya memang kita udah buntu banget ya, Kak Putri ya, Kak Bella ya. Jadi kayak, oh ada perspektif baru nih dari yang lebih berpengalaman gitu. Saya juga sering sih tiba-tiba ditanya gimana Bill gitu project ini gitu. Oh iya, aman Pak. Gitu. Jadi ya seperti itu ya Pak, Betul, advisor yeah. ya. Oke. Nah, kalau kita ngomongin monitoring dan kontrol ini sendiri, itu kan sebenarnya part of evaluasi ya. Jadi terkadang tuh kalau di sebuah project gitu ya, sebenarnya kan tadi yang kata Kak Bella bilang ya, mungkin dari project manager menavigasi nih jalannya project, tapi kan balik lagi tidak terlepas nih dari adanya masalah, mungkin dari tim membernya gitu yang mungkin ada kurang komit atau seperti apa gitu. Nah, kalau sebagai project manager nih, Kak Putri juga sudah sering jadi project manager. Sebenarnya seperti apa sih Kak cara mengevaluasi keberjalanan project gitu ya tanpa kita menyalahkan gitu atau adanya culture of blame gitu di dalam tim gitu. Ini juga jadi salah satu yang cukup concern ya gitu dalam sebuah project gitu. Nah, kalau dari Kak Putri sendiri gimana nih Kak caranya? Oke. Balik lagi karena di sini kita koordinasinya dengan manusia gitu ya, dimana manusia ini juga punya culture yang beda-beda gitu ya, sifat yang beda-beda. Jadi untuk menyampaikan evaluasi ini juga kami sebagai project manager harus lihat dulu nih masing-masing sifat orangnya gitu. Beda lagi antara Gen Z sama milenial gitu kan, cara penyampaiannya juga mungkin beda lagi gitu ya. Nah, harus lihat dulu kira-kira orangnya apakah yang bisa menerima teguran dengan direct gitu, atau yang harus
secara halus gitu tegurannya. Nah kembali lagi sifat-sifat orangnya kita harus paham dulu sih gitu. Jadi itu mungkin salah satu tantangan project manager ya. Jadi bukan cuman memanage pekerjaan gitu ya, tapi juga memanage tim membernya biar tetap seneng gitu kerjanya gitu, tapi juga tetap fulfill dengan targetnya gitu. Itu sih mungkin ya. Wow. Bella sih paling jago biasanya kalau masalah ini. Iya nih. Sebagai ibu biasanya Sebagai ibu. Ada yang mau Banyak ditambahin anak. mungkin dari Kabela? Ya benar banget sih. Jadi kadang penyampaian itu harus sesuai dengan kepribadian anaknya ya gitu. Kita karena ada beberapa tim juga yang sulit untuk komit, itu ada yang memang secara langsung di awal dia bilang kayak gue nggak bisa ya gitu. Nah cara menghandle tipe member yang seperti itu tuh ada khusus kayak gitu. Dan kalau misalnya member-member yang memang komit kemudian juga bersedia menerima feedback yang konstruktif tentunya ya, itu tuh sangat membantu kita mempermudah berjalannya proyek tersebut gitu. Jadi memang unik-unik sih. Jadi kita harus adjust ke kepribadian teman-teman juga gitu. Oke, iya, wow. Berarti project manager ini bukan cuman tadi ya menavigasi, tapi memahami kepribadian orang-orang Iya, juga betul. gitu ya. Aduh, susah Betul. juga ya. Cuman kan kembali lagi ada Payo jadi Iya. kalau kita pusing. Nah, udah lengkap nih tadi kita bahasnya, diskusinya ya, dari mulai perencanaan, eksekusi, monitoring, dan juga controlling project gitu. Nah, kayaknya nggak lengkap nih kalau di akhir ini kita nggak ngomongin langsung soal contoh project atau mungkin pengalaman pribadi dari masing-masing gitu ya. Project-project yang secara perencanaan bagus, kemudian sampai eksekusinya juga berjalan. Ya mungkin ada hambatan tapi yang nggak terlalu berarti gitu ya, sampai mungkin mendapatkan apresiasi gitu dari kliennya gitu. Nah, silakan nih, ada cerita-cerita menarik nggak nih dari kakak-kakak dan Pak Yogi? Mungkin aku duluan kali Boleh, ya. Kak Bella. Jadi tadi kan kita ada bicara preparation, ada execution gitu ya. Mungkin aku mau ceritakan dari part executionnya gitu. Jadi aku ada ngerjain satu project research, B2B research. Kliennya itu perusahaan cyber security gitu ya. Telco sebenarnya, cuman kemarin itu produk yang aku menjadikan scope itu adalah cyber security services-nya gitu. Nah, di situ sangat berperan penting yang tadi namanya proses alignment antar stakeholders kayak gitu. Karena user yang berkomunikasi langsung dengan aku itu adalah tim Indonesianya. Sementara ada layer regional, ada layer HQ-nya di Jepang seperti itu. Jadi informasi yang masuk itu berlayer dari sisi kliennya seperti itu. Nah, yang kita lakukan adalah kita ada progress update tuh setiap sekali seminggu gitu. Sebenarnya kan kalau dari sisi kita progress update dengan klien sekali seminggu itu jujur sangat ini ya, cukup intens gitu ya, karena setiap minggu kita harus ada progres yang nyata gitu ya, yang harus bisa dilaporkan gitu. Cuman ternyata berjalannya project itu sangat membantu untuk alignment dengan klien selama prosesnya berjalan gitu. Nah, ketika kita akhirnya sampai di interim report, final report, itu kita sudah align gitu. Jadi reportnya minim revisi, kemudian juga karena secara konten, secara strategik, rekomendasi segala macam itu sudah sesuai dengan kebutuhan klien memang dari awal, sehingga di akhir pun kita hanya perlu alignment sedikit lagi seperti itu, jadi minim revision gitu. Jadi itu pentingnya tadi stakeholders alignment seperti itu. Oke, nah itu ya teman-teman WNS Velas yang ada di rumah dan kantor nih, mungkin berarti tadi kuncinya itu adalah stakeholder alignment ya. Iya, Bagaimana alignment. kita bisa memahami sebenarnya tadi kliennya ini ada berapa layer gitu ya, Iya. dan siapa saja sih sebenarnya yang harus kita komunikasikan gitu ya. Iya, Dan itu betul. berdampak tuh jadi keberhasilan di project itu, Benar, jadi minim benar. revisi dan kliennya pun puas ya Kak Bella Betul, ya. karena tadi kan di awal kita sudah bicara scope sama objektif gitu ya. Jadi dari awal pun kita sudah tahu sebenarnya pertanyaan atau solusi bisnis apa sih yang pengen dijawab oleh klien melalui riset ini gitu ya. Dan kita harus memastikan selama berjalannya proses riset ini itu mengarah ke jawaban yang dibutuhkan klien, solusi yang dia butuhkan kayak gitu. Oke, nice. Oke, thank you Kak Bella untuk sharingnya. Oke, next mungkin Kak Putri kali ya. Oke, aku agree banget sih tadi yang terkait Bella gitu ya, yang mana waktu keberjalanan project sampai ada weekly meeting nih sama klien gitu. Karena kan selama ini mungkin seringnya kita weekly meeting internal aja gitu ya. Nah, mungkin itu yang harus kita pegang sih, cara-cara itu gitu ya. Selalu ketemu klien,
menyampaikan progres gitu ya, apakah yang kita kerjakan sampai sejauh ini itu sesuai dengan yang mereka harapkan gitu. Jangan sampai kita udah jalannya sampai Bandung gitu ya, tapi ternyata klien pengennya ke Surabaya gitu, kan ujung ke ujung tuh gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Nah, aku juga ada sih salah satu pengalaman project gitu ya, projectnya juga cukup baru nih di portofolionya YNS gitu ya, project due diligence. Nah, sebagai portofolio project baru di kami pun kan belum banyak gitu ya contoh-contoh project yang seperti itu gitu. Nah, poin pentingnya tadi selain stakeholder alignment juga harus memahami sih apa aja sih yang harus di-deliver gitu. Nah, yang harus deliver itu ya kembali lagi di proposal gitu. Karena proposal itu yang memang sudah disetujui sama klien gitu. Nah, sudah lihat di proposal, deliverables-nya apa, terus kita turunkan ke work plan kita dan kita sampaikan ke tim member gitu ya. Dan dilakukan weekly meeting tadi gitu antara internal ataupun dengan klien gitu. Nah, kalau semua hal itu dicapai gitu, dilakukan dengan baik dan hasilnya pun akan baik gitu. Terbukti di project yang due diligence ini gitu. Meskipun itu porto kita yang baru, tapi kita berhasil gitu mengerjakan project itu. Oke, due diligence ya tadi ya Kak Putri ya. Memang kalau Kak Putri ini growth advisory ya Kak ya. Jadi memang proyeknya berhubungan dengan consulting seperti itu, salah satunya due diligence ya. Dan itu salah satu yang cukup sukses ya bisa dibilang ya Kak, karena tadi proposalnya itu benar-benar diperhatiin banget gitu ya dari PM-nya. Jadi nggak melenceng gitu ya dari apa yang udah kita rencanain gitu ya. Itulah pentingnya planning. Betul. Oke. Nah, terakhir nih mungkin dari Pak Yogi gitu ya, karena Pak Yogi juga sering ketemu dengan klien juga gitu ya, karena selain advice project gitu, kadang Pak Yogi ini juga yang menjadi ujung tombak kita ya kalau ketemu klien ya, Pak Yogi aja yang ketemu deh gitu. Dan dulunya klien. Iya. Jadi mungkin bisa diceritain Ya, nih Pak oke. pengalamannya gimana? Mungkin saya memberikan gambar sedikit di Yamada Spire apa yang kita kerjakan selama sekian puluh tahun gitu ya di Indonesia. Jadi memang kita skupnya itu industrinya boleh dikatakan major industri di Indonesia tuh kita udah melakukan studi, misalnya mulai dari mining, kemudian dari pharmaceutical, otomotif, financial institution seperti banking ataupun insurance, food and beverage, agriculture, macam-macam deh pokoknya kita udah mengcover semua itu. Memang alat ukur kalau kita bilang sukses story itu adalah apa yang dikasih feedback oleh klien ke kita. Jadi kalau mereka memberikan apresiasi, berarti kita sudah mendeliver apa yang sebetulnya mereka inginkan. Dan di banyak hal itu kadang mereka mendapatkan value lebih dari yang mereka expect. Jadi kita ada value-value tambahan karena ada kecenderungan mereka melakukan studi untuk men-solve issue. Ada kecenderungan juga mereka melakukan studi itu untuk bener nggak sih perspektifnya nih. Nah, mereka butuh kita kan, atau juga untuk strategic plan gitu, untuk 5 years business plan atau long range plan gitu. Nah, mereka yang butuh kita untuk mendapatkan insight-insight yang buat mereka menjadi bahan utama ketika mereka sedang membangun strategic plan tadi. Jadi, yang kita rasakan sih, misalnya nih habis presentasi gitu ya, ada board of director-nya, ada manager level, begitu kita selesai, yang kita anggap sukses story yang bisa kita ceritakan tuh kita didatengin oleh boardnya itu dan kita disalamin juga, terima kasih presentasinya bagus, insight-nya bagus, kemudian juga mereka dengan wajah senyum gitu ya, dan itu kita alami sih sering di beberapa project yang akhirnya juga itu menyebabkan kita bisa meretain mereka menjadi quote unquote klien yang dalam waktu yang cukup lama gitu. Ada sampai misalnya di satu industri besar gitu ya, kategori besar gitu, kita sudah bisa meretain ini dalam 16 tahun tuh dia tetap dengan kita gitu, karena tadi kita juga bisa memberikan mendeliver apa yang mereka expect, dan kadang banyak sih melebihi ekspektasi mereka. Jadi sukses story itu seperti itu yang akan jadi acuan buat kita di sini gitu. Iya, wow. Tadi aku tertarik banget sih Pak sama yang 16 tahun gitu ya, itu menjadi klien dari YNS itu sendiri. Betul. Itu salah satu udah cukup lama banget sih itu ya pasti 16 tahun gitu. Ya, karena bisnis kita, scope pekerjaan kita itu kan
ada yang dari state enterprise atau BUMN, kemudian ada private juga ada yang skalanya nasional, ada juga yang internasional, dan kebetulan juga ada project yang juga pernah kita lakukan untuk di public policy misalnya dengan NGO, ada yang lokal dan juga dari internasional. Dan masih banyak lagi kalau kita ceritain gitu. Iya, mungkin bisa dilihat saja di Betul, websitenya ya. betul. Ada industri apa saja yang udah pernah kita kerjakan. Oke. Ya, mungkin itu aja kali ya Iya. tadi untuk success story-nya. Jadi dari Kak Putri, Kak Bella, dan Pak Yogi, terima kasih banyak untuk ceritanya. Nah, kalau mungkin aku simpulin kali ya dari diskusi kita hari ini, sebenarnya kita bisa melihat nih bahwa dari keberjalanan proyek itu sebenarnya tidak hanya ditentukan dari rencana yang baik. Itu penting gitu ya, rencana yang baik itu penting, tetapi bagaimana proses eksekusinya juga, komunikasi Iya. tim yang kuat juga gitu Betul. ya, antar project manager dan tim member. Dan yang terakhir juga bagaimana kita bisa memonitor project itu secara konsisten gitu ya, sampai akhirnya klien ini merasa terfulfill gitu keinginannya, sampai Iya. tadi menjadi klien tetap kita selama 16 tahun gitu ya Pak Yogi ya. Nah, untuk YNS Velas nih, teman-teman konsultan juga dari YNS mungkin yang lagi ngejalanin project juga, semoga insight hari ini bisa membantu teman-teman gitu ya dalam merencanakan dan mengeksekusi project dengan lebih baik. Oke, thank you for listening to YNS Perspective and see you in the next episode. Bye-bye. Thank you. Bye-bye.